2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satria Indra Permana dari kelas 11 MIPA. Pada video kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan Islam. Sejarah perkembangan Islam terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode klasik terjadi dari tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Pada periode klasik, umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Periode klasik terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan Islam. Fase yang kedua yaitu fase disintegrasi. Pada fase yang pertama, wilayah Islam mencakup Afrika Utara hingga ke Spanyol bagian barat, dan Persia hingga ke India bagian timur. Dan daerah-daerah itu tunduk pada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian Damaskus, dan yang terakhir di Baghdad. Fase yang kedua, fase disintegrasi, yang terjadi dari tahun 1000 hingga tahun 1250 Masehi. Pada fase ini, kehancuran umat Islam di bidang politik mulai pecah, kekhalifahan mulai menurun, dan Baghdad mulai dikuasai dan dihancurkan oleh Hulagukan. Pada fase ini, khalifah sebagai lambang persatuan umat Islam mulai hilang. Periode yang kedua, periode pertengahan, yang terjadi dari tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Periode pertengahan terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase kemunduran, dan fase yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar. Fase yang pertama yaitu fase kemunduran. Pada fase ini, wilayah mulai menjauhkan diri dari pusat kekuasaan, dan wilayah Islam pada fase ini terbagi menjadi 2, yaitu Arab dan Persia. Wilayah Arab sendiri mencakup Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika bagian utara dengan Mesir sebagai pusat. Kemudian wilayah yang kedua yaitu wilayah Persia, mencakup Asia Kecil dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusat. Lalu fase yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar. Dimulai dari masa kejayaan yaitu pada tahun 1500 sampai tahun 1700 Masehi, dan fase kemunduran pada tahun 1700 hingga tahun 1800 Masehi. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani Turki, yang kedua yaitu Kerajaan Safavi di Persia, dan kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Mongol di India. Pada fase ini, Napoleon mulai menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. A few moments later. Periode yang terakhir yaitu periode modern, yang terjadi dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Pada periode ini, umat Islam mulai sadar untuk bangkit. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam sadar yaitu yang pertama, jatuhnya Mesir ke tangan Barat, sehingga menginsapkan dunia Islam atas kelemahan dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Faktor yang kedua, raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan kembali bagaimana untuk meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Faktor yang ketiga, timbulnya ide-ide pembaruan dalam Islam, terutama dalam pengetahuan dan teknologi. A few moments later. Pada periode modern, umat Islam tidak dipimpin oleh siapapun, sehingga muncul 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan revivalis, yang kedua golongan modernis, dan yang ketiga golongan squalis. Golongan yang pertama yaitu golongan revivalis. Golongan ini berpendapat bahwa sistem
pemerintahan sekarang bisa disamakan dengan apa-apa yang dilakukan pada zaman Nabi. Contohnya, sistem pemerintahan negara Indonesia bisa disamakan dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan modernis. Golongan modernis berpendapat bahwa mereka setuju dengan pendapat golongan revivalis. Akan tetapi, mereka memberikan sedikit toleransi. Walaupun sistem pemerintahan sekarang bisa disamakan dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi, tetapi kita juga harus melihat kondisi umat Islam sekarang. Karena penciptanya orang Padang, lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. A few moments later. Menurut Delia Noer, dengan tidak mengesampingkan pendapat Toffles, mengatakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat modern yang perlu dilakukan saat ini yaitu: yang pertama, bersifat rasional; yang kedua, bersifat terbuka; yang ketiga, selalu menghargai waktu; yang keempat, berorientasi kepada masa depan; yang kelima, mampu berpikir objektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode klasik yaitu periode puncak kejayaan Islam, periode pertengahan yaitu puncak kejayaan Islam dan kemunduran Islam, dan periode modern yaitu puncak di mana Islam mulai bangkit kembali. Mungkin sedikit pembahasan secara garis besar mengenai sejarah Islam dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.